Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Baik ya ikhwan, pada malam hari ini saya ingin menggenapkan hadis di bab al-mubadarah ilal khairat dari kitab Riyadhus Shalihin. Semestinya ini saya baca kemarin di majelis taklim bulanan, cuma kemarin tidak cukup waktu karena ada tamu yang perlu untuk kita dengar nasihatnya, baik itu tamu dari Yaman maupun tamu dari Palestina, sehingga hadis ini luput untuk saya bacakan. Jadi malam ini saya ambil kesempatan di penutupan sementara majelis taklim rutinan setiap malam Selasa ini ya ikhwan, agar bab ini selesai, supaya nanti pada majelis pembukaan nanti kita sudah masuk bab 11. Jadi bab 10 ini hadis ke-99. Muhammad, ada Muhammad? Ta'al Muhammad, iqra lana, taqaddam. Nah, yang 99 ini ya, iqra lana. Bismillahirrahmanirrahim. بسندكم المتصل إلى الإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين. إلى أن قال الثامن: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. قوله فتساورت هو بالسين المهملة أي وثبت متطلعا. Ahsantum, barakallahu lakum, jazakumullahu khairal jaza. Baik ya ikhwan, hadis ke-99 dari kitab Riyadhus Shalihin ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, beliau bercerita di sini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, pernah bersabda pada waktu peristiwa perang Khaybar. Perang Khaybar ini kejadiannya sekitar tahun ke-7 Hijriah,
sekitar tahun ke-7 Hijriah. Di situ Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan di hadapan para sahabatnya, la uqtiyanna hadhikir rayah. Aku akan memberikan panji perang ini rajulan kepada seseorang yuhibbullaha wa rasulah, yang cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaftahullahu ala yadayhi. Yang yaftahullahu ala yadayhi artinya Allah akan berikan kemenangan kepada pasukan umat Islam ketika itu melawan Yahudi di Khaybar, ya ikhwan. Allah akan berikan kemenangan lewat tangan orang ini. Nah, kemudian Abu Hurairah menceritakan qala Umar radhiyallahu anhu, berkaitan dengan itu Sayyidina Umar pernah mengatakan, ma ahbabtul imarata illa yauma idzin. Kata Sayyidina Umar, aku tidaklah menyukai al-imarah. Al-imarah itu kepemimpinan, kekuasaan, wewenang. Nah, Sayyidina Umar mengatakan, aku enggak pernah suka yang namanya kekuasaan, jabatan. Illa yauma idzin, kecuali di hari itu. Jadi Sayyidina Umar menyatakan dengan jujur, aku enggak pernah kepengen dapat jabatan, dapat kekuasaan, jadi pemimpin, enggak tertarik, kecuali hari itu. Begitu aku dengar Nabi mengatakan bendera ini akan aku kasih ini besok ini. Nah, bendera perang, panji perang kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah akan berikan kemenangan di tangan orang ini. Nah, sampai di sini kita lihat kenapa Sayyidina Umar mengatakan mahabbatul imara illa yauma idzin. Aku tidak menyukai yaitu kekuasaan kecuali pada hari itu. Fatasawartu laha rajaan an ud'alaha. Jadi di sini dikatakan oleh Sayyidina Umar, begitu Nabi mengatakan begitu, fatasawartu laha. Artinya tasawartu laha, pokoknya nunjuk-nunjukin diri lah kepada Nabi biar dia dipilih, ya kawan. Aku sengaja unjuk-unjukin diri supaya apa? Supaya aku yang dipanggil sama Nabi. Mundar mandir, pokoknya unjungin diri ke Nabi, pengen supaya Nabi memilih beliau, saudara. Nah, sampai di sini kita jelaskan dulu dari kalimat yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau ini, saudara, sesungguhnya menginginkan imarah tersebut yang akan diberikan oleh Nabi la li zatiha, bukan karena jabatannya, bukan karena kekuasaannya, bukan karena kedudukan atau wewenangnya, bukan. Tapi likauniha, karena jabatan itu merupakan alamah, merupakan tanda bahwa orang tersebut, saudara, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan pernyataan ini datang dari Nabi. Berarti yang akan Nabi pilih, Nabi sudah deklarasikan orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah akan berikan kemenangan di tangan orang itu. Ini yang membuat Sayyidina Umar maupun sahabat yang lain, saudara, pengen betul menjadi orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Jadi mereka menginginkan itu bukan karena kekuasaannya, bukan karena jabatannya, bukan. Tapi karena di sini ada tanda yang luar biasa, tanda mendapatkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta mendapatkan kemenangan dari Allah. Kemudian apa yang terjadi, saudara, setelah itu fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata siapa yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil panji tersebut? Di sini dikatakan fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ternyata yang dipilih oleh Sayyidina Ali, dipilih oleh Rasulullah adalah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Fa'atahu iyaha. Sayyidina Ali dipanggil oleh Nabi, kemudian diberikan kepadanya panji perang tersebut, saudara. Kemudian kata Nabi kepada Sayyidina Ali, imshi wala taltafit hatta yaftahallahu alaik. Berangkatlah kamu segera, dan jangan sekali-kali berpaling sedikit pun, jangan nengok kanan, jangan nengok kiri, sampai
Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepadamu. Nah ini perintah Nabi. Fasara aliyu syai'an summa waqafa walam yaltafit. Nah ini menarik. Begitu diperintahkan oleh Nabi sedemikian rupa, mulai saat itu saudara jalannya Sayyidina Ali benar-benar gak mau nengok kanan, gak mau naik kiri. Sayyidina Ali memahaminya bidzahir. Jadi zahirnya kata Nabi jangan nengok kanan, jangan nengok kiri. Ya udah, pokoknya lurus aja udah ngeliat ke depan, gak berani nengok kanan, nengok kiri ya. Nah, padahal ya, menurut kebanyakan ulama dalam menjelaskan hadis ini yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam, berjuang lurus saja udah istiqamah. Jangan sampai tergoda oleh bujukan kanan maupun bujukan kiri. Bukan berarti nggak boleh nengok kanan, nggak boleh nengok kiri. Tapi saking taatnya Sayyidina Ali benar-benar nggak mau nengok kanan, nggak mau nengok kiri ya. Berangkat udah. Nah, kemudian setelah itu saudara, fasaraha ya Rasulullah. Sayyidina Ali kemudian dengan suara lantang mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, alamadza uqatilan nas. Jadi aku ini memerangi mereka nih, manusia-manusia ini untuk apa? Apa tujuannya nih? Untuk apa nih kita perangi mereka? Kemudian Nabi mengatakan qatilhum, perangi mereka hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi, menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Fa idza fa'alu dzalik, kalau nanti mereka sudah lakukan itu ya Ali, faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum, maka mereka punya darah dan mereka punya harta, tidak boleh lagi diganggu. Jadi kalau mereka sudah syahadat nggak boleh diganggu lagi, selesai. Perangi mereka sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau mereka lakukan itu stop. Haram darah mereka ditumpahkan, haram harta benda mereka dirampas. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Nah ini ada pelajaran luar biasa saudara. Kemudian Nabi mengatakan di akhir, wa hisabuhum 'alallah, dan perhitungan urusan mereka itu kembali kepada Allah. Hadis ini menarik, ada beberapa dimensi yang ingin kita pelajari. Yang pertama, ada yang salah paham dengan hadis ini. Jadi diambil bagian akhirnya saja, di mana Nabi mengatakan waqatilhum hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Perangi itu orang-orang kafir sampai mereka itu menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ada yang menjadikan hadis ini dalil seolah-olah kita ini disuruh perangin semua orang kafir. Perangin aja udah semua orang kafir sampai syahadat. Nggak mau syahadat bunuh. Nggak begitu ya ikhwan. Kita mesti lihat konteksnya. Nabi menyampaikan ini dalam konteks perang Khaybar, melawan satu kelompok Yahudi saudara yang memerangi Nabi. Yahudi saudara yang mengganggu umat Islam, sehingga Nabi memerintahkan Sayyidina Ali perangi mereka. Perangi mereka. Nah, sampai kapan diperanginya? Apa dihabisi semua? Kata Nabi, kalau mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, stop. Jangan diterusin. Karena memang umat Islam seperti itu, kita perang lawan orang kafir. Begitu orang kafir itu menyerah, begitu orang kafir itu masuk Islam, selesai. Gak boleh diganggu lagi. Nah ini jangan dibawa ke konteks yang lain ya ikhwan. Jangan saat ini kita hidup lagi damai, dibawa ini konteks hadis. Tuh kata Nabi, lihat tuh orang kafir perangin sampai ngucapin 2 kalimat syahadat. Ini kalau ini yang kita sampaikan, nanti Islam dianggap agama pedang. Nanti dianggap Islam ini agama darah. Nanti dianggap Islam ini agama yang memaksakan orang harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Enggak begitu saudara. Karena dalam aturan kita menghadapi orang-orang kafir zimmi, orang-orang kafir yang hidup di tengah umat Islam, di negeri Islam, kemudian dia mematuhi aturan, dia enggak mengganggu umat Islam, enggak boleh kita ganggu. Tidak boleh kita ganggu hartanya, tidak boleh untuk kita ganggu daripada nyawanya saudara. Walaupun mereka enggak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi tolong
Hadis ini jangan disalah pahami. Makanya kalau baca hadis itu yang lengkap. Ini kapan sih ini Nabi nyebutnya nih? Kapan sih Nabi bicara ini nih? Dalam konteks apa sih? Dalam peristiwa apa sih? Nah dari situ baru kita tahu. Jadi hadis ini dalam konteks perang Khaybar. Jadi di perang Khaybar Sayyidina Ali diperintahkan oleh Nabi perangi mereka. Bunuh mereka semua. Sampai apa? Sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya kalau di antara mereka ada yang menyerah masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, stop. Jangan diuber lagi. Jangan dibunuh lagi, saudara. Enggak boleh. Kalau mereka udah masuk Islam, selesai. Kira-kira jelas tidak? Nah, ini konteksnya, saudara. Nah, adapun perlu diketahui bahwa yang kedua, kalaupun hadis ini mau dibawa ke konteks yang lebih luas, maka kita harus ingat dengan ayat jizyah. Sebagian ulama mengatakan waktu hadis ini disampaikan oleh Nabi, ayat jizyah belum turun. Ayat tentang wajibnya orang kafir membayar jizyah, pajak keamanan, saudara. Jadi orang kafir yang hidup di negeri Islam nggak apa-apa, dia mau tetap kafir silakan, dia nggak mau masuk Islam nggak apa-apa, tapi dia mesti bayar jizyah. Jizyah itu semacam pajak ya ikhwan, pajak buat orang-orang kafir. Nah kenapa mereka diwajibkan untuk bayar pajak? Karena orang kafir kan nggak wajib zakat, orang Islam sudah wajib zakat. Yang Islamnya bayar zakat, yang kafirnya bayar jizyah, saudara. Nah untuk apa jizyah ini? Jizyah ini, saudara, untuk melindungi mereka. Kalau mereka sudah bayar jizyah, maka negara dan umat Islam yang ada di negeri tersebut wajib menjaga mereka. Nah, jadi wajib menjaga mereka, dijaga keamanannya, dijaga ibadah mereka, dijaga mereka punya harta benda, tidak boleh diganggu, saudara. Nah, sekaligus, saudara, dengan mereka bayar jizyah, saudara, jadi jangan nanti dianggap jizyah ini tidak adil. Masa orang-orang kafir diwajibin jizyah, kok orang Islam enggak? Kalau gitu Islam ini diskriminasi. Kalau gitu Islam ini enggak adil. Enggak begitu, saudara. Ada 2 hal yang mesti kita catat. Kenapa orang-orang kafir tadi ini bayar jizyah? 1, orang Islam udah kena zakat, orang kafir enggak kena zakat. Itu 1. Artinya ada perimbangan. Yang di sini bayar juga lewat zakat, yang di sini bayar juga lewat jizyah. Ada lagi yang kedua. Yang umat Islam ini bayar zakat tapi tetap wajib jihad. Yang kafir bayar jizyah, nggak ada kewajiban jihad. Jadi nggak boleh kita wajibkan mereka jihad, nggak ada kewajiban jihad bagi mereka. Yang wajib tuh bela negara, bela agama. Umat Islam yang mesti jaga. Nah, jadi artinya sebetulnya jizyah itu bukan diskriminasi, jizyah itu bukan intimidasi negara Islam kepada orang kafir. Itu kan sebagai bentuk, saudara, bentuk keikutsertaan mereka dalam rangka membiayai negara. Untuk apa? Untuk membayar pertahanan keamanan negara dari serangan negara-negara lain, saudara. Mereka bayar jizyah, selesai, nggak wajib jihad. Umat Islam walaupun udah bayar zakat, jihad tetap wajib nggak? Wajib. Ada habis zakat jihad bebas? Nggak ada, saudara. Nah jadi ini sengaja saya sampaikan. Kadang-kadang ada kesalahpahaman, orang-orang liberal nih suka propaganda, dibilang Islam nggak adil, masa orang kafir suruh bayar jizyah, umat Islamnya sendiri nggak bayar jizyah. Tunggu dulu, siapa bilang Islam nggak adil? Mereka bayar jizyah tapi kan nggak bayar zakat. Umat Islam nggak bayar jizyah tapi kan ada zakat. Bahkan bukan zakat aja, saudara, kadang-kadang kita diwajibkan infak. Infak itu juga wajib, apalagi dalam kondisi-kondisi darurat, saudara. Nah nggak sampai situ aja. Mereka bayar jizyah tapi mereka kan nggak ada kewajiban jihad. Mereka bayar jizyah kan harta benda mereka dijaga, keamanan nyawa mereka dijaga, mereka dilindungi oleh negara dan oleh umat Islam. Nah sementara umat Islam sendiri walaupun sudah bayar zakat, bayar infak, tetap mereka wajib jihad. Kira-kira jelas tidak? Nah jadi jizyah bukan kezaliman, bukan, itu sesuatu yang wajar, saudara. Sejumlah uang diberikan oleh orang-orang kafir kepada negara, jaga ya keselamatan saya, jaga keamanan keluarga saya, jaga harta benda saya, jaga nyawa saya. Ini negara kalau memang diserang oleh negara lain, ya negara dengan umat Islam seluruh jagalah. Yang penting orang-orang kafir ini tetap bisa hidup aman, nyaman. Bagaimana nggak enak mereka hidup di negara Islam ya ikhwan. Cuman bayar jizyah yang tidak seberapa, tapi mereka dijamin segala-galanya. Alhamdulillah, indah tidak Islam?
Nah, ini yang perlu kita ketahui, beberapa dimensi itu. Yang kedua ya ikhwan, masih soal hadis ini. Hal lain yang perlu kita ambil lagi pelajaran dari hadis ini, saudara. Hadis ini merupakan salah satu hadis tentang manaqib dan fadail Ali ibn Abi Thalib. Jadi kan sahabat ini kan masing-masing punya kelebihan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya kelebihan, Sayyidina Umar ibn Khattab punya kelebihan, Sayyidina Utsman ibn Affan punya kelebihan ya ikhwan. Kelebihan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari julukannya aja udah menunjukkan fadailnya saudara. As-Siddiq, artinya As-Siddiq yaitu sahabat yang membenarkan Nabi manakala banyak orang mendustakannya. Sahabat yang tetap percaya kepada Nabi manakala Nabi didustakan oleh banyak pihak. Khususnya pada saat terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, saudara. Manakala banyak orang-orang kafir menistakan Nabi, menghina Nabi, saudara, mencaci maki Nabi. Bahkan ada segelintir orang-orang Islam yang baru masuk Islam, para mu'allaf, gara-gara propaganda orang-orang kafir tentang Isra Mi'raj, mereka murtad lagi keluar dari Islam, saudara. Nah, termasuk Sayyidina Abu Bakar juga digoda, diprovokasi oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Mereka katakan, ya Abu Bakrin, apa kau masih percaya dengan bohongnya Muhammad, dengan dustanya Muhammad? Mana mungkin akal sehat mana yang bisa terima perjalanan yang begitu jauh dari Mekah sini ke Palestina sana, hanya sebagian malam saja Muhammad melampauinya. Ya Abu Bakar, pakai kau punya akal, pakai akal sehatmu. Ini propaganda ya. Nah, orang-orang mu'allaf yang pada baru masuk Islam ketika itu diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ada segelintir orang-orang yang baru masuk Islam gara-gara propaganda semacam itu keluar dari Islam. Nah, tapi bagaimana Abu Bakar Siddiq? Begitu Sayyidina Abu Bakar ditantang saudara untuk menggunakan akal sehat, menggunakan logika, jawabnya, "Lau qala Muhammadun ab'ada min dzalik, wallahi la saddaqtu." Subhanallah. Sayyidina Abu Bakar menjawab singkat. Apa kata beliau? Beliau katakan, andai kata sahabatku Muhammad ini bercerita lebih aneh daripada Isra Mi'raj, lebih dahsyat daripada Isra Mi'raj, lebih luar biasa daripada Isra Mi'raj, wallahi demi Allah la saddaqtu, niscaya pasti aku akan percaya dan pasti aku akan membenarkannya. Masya Allah. Ini jawabannya saya mau tanya saudara, ini pakai logika apa pakai iman ini? Iman, gak ada urusan ya ikhwan. Oh ente orang kafir gak percaya Isra Mi'raj, urusan ente, anda percaya. Jangankan Isra Mi'raj, lebih hebat lagi dari Isra Mi'raj. Kalau Nabi cerita pasti aku percaya. Makanya beliau dijuluki As-Siddiq. Itu keistimewaan yang gak dimiliki oleh sahabat-sahabat lain saudara, sampai sedemikian rupa. Nah begitu juga dalam hal yaitu kesabarannya saudara. Sayyidina Abu Bakar Siddiq luar biasa, siapa yang enggak kenal. Nah, adapun Umar ibn Khattab dipuji oleh Nabi. Saking Sayyidina Umar ini saudara tegas di dalam menegakkan agama, sampai-sampai Nabi mengatakan kalau Umar saudara berpas-pasan dengan setan di gang yang sempit, setannya lari. Nah, bayangin dah. Nah, kita bayangin setan lari, apalagi preman saudara. Nah, artinya apa? Itu kan ini pernyataan dari Nabi memuji. Artinya ini luar biasa kedudukan Sayyidina Umar ibn Khattab. Begitu juga Utsman ibn Affan. Orang yang lembut, orang yang pemalu, orang yang sangat dermawan ya ikhwan. Luar biasa. Saking malunya kata Nabi apa? Istahyat minhul malaikah. Malaikat malu ketemu Sayyidina Utsman. Subhanallah. Jadi ini merupakan kelebihan-kelebihan para sahabat Nabi. Ada dalam hadis-hadis sahih yang wajib kita terima dan wajib kita akui. Nah hadis yang kita baca barusan saudara, ini salah satu hadis tentang keistimewaan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah di sini saya ingin memberikan tambahan. Ini tentang Ali bin Abi Thalib saudara. Di zaman sekarang ini ada kelompok nawasib. Nah, nawasib itu kelompok yang benci dengan keluarga Nabi. Sebetulnya kelompok ini sudah lahir sejak lama saudara. Tapi di Indonesia kita lihat gerakan ini semakin kuat. Nah salah satu yang menjadi propaganda kelompok ini adalah
bagaimana mereka begitu gencar kalau ada hadis-hadis tentang keistimewaan keluarga Nabi, mereka tolak. Ntar mereka bilang ini hadis doif, ntar mereka bilang ini hadis palsu, ntar mereka bilang ini hadis nggak ala aslalahu, nggak ada sumbernya, saudara. Termasuk hadis-hadis tentang Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kadang-kadang kalau kita lagi cerita tentang hadis fadhail Sayyidina Ali, langsung dibilang itu Syiah tuh. Jadi kalau kita puji Sayyidina Ali dibilang Syiah. Nanti hadisnya dibilang dhaif, dibilang hadisnya ini buatan orang Syiah, hadisnya ini palsu. Nah, ini yang perlu kita luruskan ya ikhwan. Ya, Syiah memang memuliakan Ali, bahkan ada yang mengkultuskan Ali ibn Abi Thalib. Tapi kalau ada hadis yang bicara tentang fadail daripada Ali ibn Abi Thalib, sekalipun hadis itu dipakai oleh orang Syiah, karena orang Syiah mereka memuliakan Ali, bahkan mengkultuskan Ali, jangan langsung dituduh hadis itu milik orang Syiah. Tunggu dulu saudara. Dan jangan kalau ada hadis keutamaan Khadijatul Kubra, keutamaan Aisyahtur Ridha, keutamaan Fatimah Zahra, langsung diserang. Jadi pokoknya kalau ada hadis tentang kelebihan Ahlul Bait, tentang kelebihan keluarga Nabi, langsung mereka bilang ini dhaif lah saudara, ini hadis palsu lah. Nah ini yang perlu kita luruskan di antaranya. Mari kita lihat hadis-hadis yang masyhur saja saudara. Di antaranya ada satu hadis yang sangat masyhur saudara, di mana Nabi pernah mengatakan man kuntu maulahu fa aliyun maula. Kata Nabi, barang siapa aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Hadis ini sering digunakan oleh orang Syiah di dalam memperkuat pendapat mereka bahwa sepeninggalnya Nabi, setelah Nabi wafat, mestinya Ali yang menjadi khalifah. Itu kata Syiah saudara. Nah, tapi hadis ini bukan milik orang Syiah, hadis ini milik Ahlus Sunnah wal Jamaah saudara. Nah hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, hadis ke-3713, dan diriwayatkan juga dalam Sunan Ibn Majah, hadis ke-121, diriwayatkan juga dalam Sunan An-Nasai, hadis ke-8145 dan 8399 dan ke-8466 dan ke-8473 dan ke-8478 serta ke-8484. Jadi artinya dalam Sunan Nasai cukup banyak hadis ini direwayatkan. Bahkan dalam Musnad Imam Ahmad saudara, ini diriwayatkan hadis ke-646, ke-956, ke-967, ke-1317, ke-3090, hadis ke-19.236, hadis ke-20.151, hadis ke-20.174, hadis ke-20.197, hadis ke-20.200, hadis ke-24.108, hadis ke-24.270, hadis ke-24.306, dan hadis ke-24.768 saudara. Masih ada lagi dalam Musnad Al-Bazzar, dalam Musnad Al-Mustadrak lil Imam Hakim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh ulama-ulama ahlus sunnah. Jangan bilang ini hadis Syiah dulu, mentang-mentang orang Syiah pakai, kita bilang ini hadis Syiah. Syiah ini kan memanfaatkan, mumpung ahlus sunnah ada itu hadis, dimanfaatkan, dia mau tunjukkan bahwa pendapat mereka itu benar. Padahal ahlus sunnah tidak berpendapat begitu. Ya, ahlus sunnah mengakui bahwa Ali adalah pemimpin. Jadi kalau Nabi mengatakan bahwa aku adalah pemimpin mereka, dan barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka niscaya juga dia akan menjadikan Ali sebagai pemimpinnya. Memang betul saudara, kita umat Islam saudara, sepeninggal Nabi semua cinta kepada Ali, semua menghormati Sayyidina Ali saudara. Sampai hari ini pun Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu agung cintanya kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Kira-kira jelas tidak? Nah jadi kalau Ahlus Sunnah nggak melihat ini sebagai wasiat, kalau Nabi wafat Ali yang mesti jadi pemimpin, nggak. Ahlus Sunnah nggak melihat begitu. Kalau Syiah punya penilaian begitu, itu urusan Syiah, nah, bukan urusan kita saudara.
Nah, cuman di sini yang ingin saya sampaikan, hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sahih. Tapi menarik, saudara, Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah, ini Syekh Ibn Taimiyah ini biasanya pendapatnya banyak dipakai oleh kalangan Salafi, kalangan Atsari atau kalangan Wahabi di Indonesia ya ikhwah. Apa Ibn Taimiyah mengatakan dalam kitab Minhajus Sunnah juz ke-7 halaman 174. Sengaja saya sebutkan nama kitabnya, juznya, halamannya saudara. Kita kutip, kita tulis ucapannya, jangan sampai nanti kita disebut memfitnah Ibn Taimiyah. Nah, di sini dikatakan apa oleh Ibn Taimiyah dalam kitabnya tersebut? Tentang hadis barusan, man kuntu maulahu fa aliyun maulah. Kata Ibn Taimiyah, falaisa huwa fis sihah. Ini tidak termasuk hadis sahih. Lakin huwa mimma rawahul ulama. Tapi ini hanya merupakan sesuatu yang diriwayatkan oleh para ulama. Wa tanaza'a fi sihhatihin nas. Sementara umat berselisih tentang kesohihannya. Jadi Ibn Taimiyah mengatakan itu bukan hadis sahih, itu cuman riwayat-riwayat ulama yang diperdebatkan oleh banyak orang tentang kesohihannya, saudara. Nah, sekarang kita lihat apa jawaban kita terhadap Ibn Taimiyah. Kita kutip jawaban Syekh Nasiruddin Albani, saudara. Syekh Nasiruddin Albani juga Wahabi juga, Salafi juga, saudara. Apa jawaban? Syekh Albani saja yang jawab. Mari kita lihat. Syekh Nasiruddin Albani dalam kitab Al-Ahadits Shahihah, ada kumpulan ensiklopedia hadis-hadis sahih yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Albani. Ini sama-sama Salafi nih. Sama-sama Nasiruddin Albani ini pengikut Salafi, pengikut Atsari, tapi dalam konteks ini dia tidak sependapat dengan Ibn Taimiyah, saudara. Maka di sini mari kita lihat dalam kitab Syekh Nasiruddin Albani, kitab Al-Hadits Shahihah juz ke-4, hadis ke-344 dan juz ke-5, hadis 263 dan 264 menanggapi Ibn Taimiyah sebagai berikut. Apa dikatakan oleh Nasiruddin Albani? Faminal ajib an yatajarra'a Syekhul Islam Ibn Taimiyah ala inkari hadzal hadis wa takdzibih fi minhajis sunnah. Jadi kata Syekh Nasiruddin Albani, saudara, faminal ajib, maka termasuk aneh an yatajarra'a Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah terlalu berani, nekat, saudara, ala inkari hadzal hadis, dalam mengingkari hadis ini, wa takdzibih, dan mendustakannya, menolaknya dalam kitabnya yang berjudul Minhajus Sunnah. Jadi dikoreksi oleh Syekh Albani, enggak betul itu Ibn Taimiyah mengatakan ini hadis enggak sahih, enggak betul itu penolakannya. Kemudian dikatakan kama fa'ala bil haditsil mutaqaddim huna, sebagaimana Ibn Taimiyah melakukan itu terhadap hadis tadi. Fala adri ba'da dzalik wajhu takdzibihi lil hadis, saya tidak melihat alasan, saudara, Ibn Taimiyah menolak hadis itu alasan ilmiah. Saya nggak lihat ini alasan ilmiah. Ibn Taimiyah menolak hadis itu illa, kecuali at-tasarru wal mubalaghah, kecuali beliau itu terlalu terburu-buru dan berkelebihan firrad ala syiah, di dalam mengkanter syiah. Jadi Ibn Taimiyah mengarang kitab Minhajus Sunnah itu menanggapi pendapat-pendapat syiah secara umum. Kitab tersebut bagus. Jawaban-jawaban Ibn Taimiyah terhadap syiah luar biasa ya ikhwan. Hanya saja saking semangatnya menyerang syiah, terburu-buru akhirnya orang-orang yang dimuliakan syiah diserang juga. Nah, ini yang terjadi, saudara. Syiah, saudara memuliakan Siti Khadijah diserang. Syiah memuliakan Siti Fatimah Zahra, Siti Fatimah diserang. Syiah memuliakan Sayyidina Alinya diserang juga sama Ibn Taimiyah. Nah, makanya para ulama mengatakan jawaban Ibn Taimiyah terhadap orang Syiah bagus, tapi berkelebihan, kebablasan. Nah, sampai-sampai hadis yang udah nyata-nyata sahih didoifin juga, hanya gara-gara kepengen nyerang Syiah. Kira-kira jelas tidak? Nah, ini saya pikir ini sudah cukup jawaban. Hadis tadi sahih. Jadi kalau antum dengar man kuntu maulahu fa'ali maulah, itu hadis sahih. Itu menunjukkan fadail Sayyidina
Ali ibn Abi Thalib, nggak ada urusan sama Syiah ya ikhwan. Itu bukan hadis Syiah. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi bisa jadi nanti kalau antum ketemu orang, wah itu hadis nggak benar. Dari mana ente bilang nggak benar? Kata Ibn Taimiyah. Nah, kita jawab lagi, ente baca aja dah Nasiruddin Albani. Nah, nggak usah kita yang jawab, biar Syekh Nasiruddin Albani yang jawab daripada tuduhan Ibn Taimiyah tadi. Kira-kira jelas? Baik, yang kedua ada lagi hadis yang populer juga. Hadis di mana Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotaknya ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya, saudara. Nah, berkaitan dengan hadis ini, lagi-lagi Ibn Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah, juz ke-7, halaman 276 menyatakan, apa kata Ibn Taimiyah? Hadis ini ad'af wa auha. Walihada innama yu'addu minal mawdu'at wa in rawahu Tirmizi. Luar biasa Ibn Taimiyah. Kata Ibn Taimiyah apa saudara? Ad'af wa auha. Ini hadis sangat lemah dan sangat diragukan, saudara. Walihada, karenanya yu'addu minal mawdu'at. Karenanya hadis ini termasuk hadis-hadis palsu, saudara. Wa in rawahu Tirmizi, walaupun diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ini yang saya bilang luar biasa, saudara. Imam Tirmizi ini bukan sembarang ulama. Imam Tirmizi ini, saudara, salah satu daripada min syuyukhil muhadditsin, yang punya kitab Jami'ut Tirmizi, saudara. Jadi Ibn Taimiyah walaupun diriwayatkan oleh Tirmizi, ini hadis palsu. Itu kata Ibn Taimiyah, saudara. Nah, sekarang mari kita lihat. Pandangan Ibn Taimiyah ini telah ditanggapi oleh Al-Hafiz Abu Sa'ad Al-Ala'i rahimahullah dan murid beliau yaitu Al-Hafiz Al-Iraqi. Jadi ini Al-Hafiz Abu Sa'id Al-Ala'i ini muhaddis ahli hadis ya ikhwan. Begitu juga Al-Hafiz Al-Iraqi. Itu dulu kalau dijuluki Al-Hafiz, ini beda sama sekarang. Sekarang kalau Al-Hafiz kan apal Quran. Orang apal Quran dibilang Al-Hafiz. Kalau dulu ulama apal Quran nggak dibilang Al-Hafiz. Kenapa? Sebab nggak ada ulama yang nggak apal Quran dulu ya. Semua ulama itu dari kecilnya udah pada apal Quran. 30 juz mereka hafal. Nah, beda zaman sekarang. Ulama kadang-kadang juz 30 aja nggak hafal, saudara. Kalau dulu semua ulama, Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran. Jadi nggak ada julukan Al-Hafiz untuk menghafal Al-Quran. Jadi kalau ulama dulu Anda baca Al-Hafiz fulan, Al-Hafiz fulan, maksudnya apa? Penghafal hadis. Kalau sudah disebut Al-Hafiz, itu ada puluhan ribu hadis di kepalanya ya kawan. Lengkap dengan sanad-sanadnya. Nah, jadi kalau nggak hafal hadis dengan lengkap sanad-sanadnya, nggak ada dapat julukan Al-Hafiz, saudara. Nah, kira-kira jelas. Makanya Ibn Taimiyah nggak dapat gerakan Al-Hafiz, saudara. Gelar Al-Hafiz nggak ada. Tapi Ibn Hajar Al-Asqalani, saudara, Al-Iraqi, ini Al-Hafiz, Huffaz, saudara. Ribuan hadis ada di kepala mereka. Nah, kemudian selain itu yang menanggapi Ibn Taimiyah juga serta oleh murid Al-Iraqi, yaitu Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani dikenal sebagai Syekhul Muhadditsin, saudara, dedengkotnya para ahli hadis, saudara. Nah, begitu juga di sini mari kita lihat. Imam Suyuti dalam kitab An-Naqtul Badi'at menukilkan pernyataan Al-Ala'i sebagai berikut. Jadi Al-Ala'i begitu mengupas hadis ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Apa kata beliau? Walhasil, kesimpulannya, annahu yantahi bituruqihi ila darajatil hasanil muhtaj bihi. Bahwa seluruh riwayat, jalan-jalan riwayat daripada hadis ana madinatul ilmi, saudara, dengan seluruh jalan riwayatnya mencapai derajat hasan. Bukan hadis palsu, hadis hasan, saudara. Hadis hasan ini di bawah hadis sahih, di atas hadis dhaif, dan wajib dijadikan dalil. Kemudian beliau katakan wala yakunu dhaifan. Enggak betul hadis ini disebut hadis dhaif fadlan an yakuna maudu'an, apalagi kalau disebut hadis palsu. Jadi Ibn Taimiyah terlalu nekat nyebut ini hadis palsu. Wahabi sekarang terlalu nekat nyebut hadis ini palsu, saudara. Jadi kalau mereka benci Sayyidina Ali itu urusan mereka, tapi kalau hadis itu sahih harus kita nyatakan sahih, hadis hasan harus kita nyatakan hasan. Nah, kemudian Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani
Dalam kitab Lisanul Mizan juz 2 halaman 123 menyatakan tentang hadis tadi. Wa hadzal hadits lahu turuqun katsira fi Mustadrakil Hakim. Hadis ini punya jalan riwayat sangat banyak. Saudara, itu disebutkan dalam kitab Mustadrak lil Imam Al-Hakim. Aqalu ahwaliha, sehingga saudara, minimal kondisi hadis ini nilainya an yakuna lil hadis, minimal hadis ini saudara lil hadis aslun, minimal hadis ini punya sumber, ada asal usulnya. Fala yambaghi an yutlaq alaihi bil wada', enggak boleh ada orang manapun yang menyebut hadis ini palsu. Nah, jadi sekali lagi kita lihat di sini, ini pernyataan para ulama hadis. Kira-kira jelas tidak? Memang begitu ya kawan. Kalau ada hadis-hadis tentang ahlul bait, itu dibilang palsu lah, dibilang buatan Syiah lah, dibilang ini semua kadzab, fitnah ya kawan. Baik, masih ada sebetulnya, tapi saya cukupkan 2 hadis itu saja, saudara. Sebagai penutup, ada kitab kecil ini, saudara, judulnya Al-Ummahat. Nah, ini kumpulan syair yang memuji tentang 4 perempuan luar biasa yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ini Al-Ummahat, saudara, syair tentang Al-Aminiyah. Maksudnya Al-Aminiyah syair yang memuji tentang ibunda Nabi, yaitu Sayyidatuna Aminah. Saudara, yang kedua, saudara, ini menceritakan tentang Sayyidatuna Khadijatul Kubra, yaitu istri Nabi. Yang ketiga, dia menceritakan syair-syair tentang kemuliaan, keistimewaan daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Siapa Fatimah Zahra? Putri Nabi. Dan yang keempat, saudara, dia juga membuat syair, sahib kitab ini saudara, tentang kemuliaan, keutamaan Sayyidatuna Aisyah. Jadi ini 4 perempuan istimewa buat Nabi. Yang satu ibunya Sayyidatuna Aminah, yang satu adalah istrinya saudara, yaitu Sayyidina Khadijatul Kubra, yang ketiga Sayyidatuna Fatimah Zahra, putri beliau, dan yang keempat adalah istri Nabi juga, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Nah, di dalam syair ini saudara ada yang menarik. Waktu beliau bercerita tentang Siti Fatimah Zahra, mari saya bacakan sedikit. Dikatakan oleh pengarang kitab ini, yaitu Sayyidul Habib Asy-Syair Abdul Qadir Jailani Ibn Salim Al-Khirid. Saudara, beliau mengatakan wa ahaditsu ankaruha wa ukhra da'afuha li annaha ta'niki. Artinya di sana banyak hadis-hadis mereka ingkari, sebagian lagi mereka dhaifkan. Kenapa? Li annaha ta'niki, karena hadis-hadis itu berkenaan dengan engkau wahai Fatimah. Kemudian hasadan minhumu wajahlan, itu semua merupakan hasad, iri, dengki dari mereka dan merupakan buah daripada kebodohan. Falaula jahlahum bil magami mahasaduki, andai kata mereka tidak ada iri dengki di hati mereka tentang kedudukanmu ya Fatimah Zahra, enggak nantinya mereka melakukan itu semua dengan mendengkimu, musuhimu. Kemudian lau ahabbu abaki haqqan ahabuki, andai kata mereka itu betul-betul cinta kepada ayahmu, mestinya mereka juga cinta dong kepada engkau ya Fatimah. Kemudian wa yaklihi kullama yakliki. Nah, di sini dikatakan saudara bahwa kalau mereka benar cinta itu, tentunya mereka mestinya cinta kepada Fatimah, dan mereka mestinya mencintai apa yang dicintai Fatimah dan membenci apa yang dibenci oleh Fatimah. Kemudian dikatakan lagi farihu bil khilafi fi irthi fadak. Mereka tuh yang benci Fatimah, benci keluarga Nabi, senang betul dengan terjadinya peristiwa Fadak. Peristiwa Fadak itu peristiwa perbedaan pendapat antara Fatimah Zahra dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, saudara. Jadi waktu Nabi meninggal, ada satu petak saudara tanah, lahan perkebunan kurma, saudara, yang dulu menjadi bapasan perang dan menjadi bagian Nabi punya. Nah, Siti Fatimah datang kepada Abu Bakar Siddiq supaya perkebunan tersebut diserahkan kepada keluarga Nabi. Karena apa? Karena warisan, biar keluarga Nabi yang urus.
Tapi kemudian ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mengatakan, wahai putri Nabi, bukan maksudku untuk melarang, tapi Nabi ada berpesan. Aku dengar sendiri bahwa para nabi itu tidak meninggalkan harta, meninggal dunia. Nah, aku dengar itu hadis. Siti Fatimah bilang, aku nggak dengar itu hadis. Yang aku lihat dalam Al-Quran, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayin. Yusikumullah, ada wasiat dari Allah, harta orang tua warisan ke anak. Fatimah Zahra berpegang kepada ayat Quran, Abu Bakar Siddiq berpegang kepada ayat Quran, tapi juga ada hadis Nabi yang mengecualikan. Nah, akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Nah, Fatimah Zahra nggak terima pendapat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga nggak berani ngelanggar karena dengar sendiri pesan Nabi. Jadi solusinya bagaimana? Lahan tersebut dikelola oleh negara, dikelola oleh Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah, hasilnya tetap dibagi-bagi kepada keluarga Nabi. Nah, ini kan jadi jalan tengahnya nih, saudara. Setelah itu nggak ada ribut-ribut lagi. Tapi ini digoreng sama Syiah, saudara, dan digoreng juga sama Wahabi. Syiah menggorengnya apa? Tuh, lihat tuh Abu Bakar Siddiq kurang ngajar sama putri Nabi, digoreng. Ini kurang ajar Abu Bakar nih, enggak cinta sama keluarga Nabi ini, kurang ajar ini warisan Nabi kok ditahan-tahan. Itu namanya kalau zaman sekarang kita bilang apa tuh? Digoreng sama buzzer. Nah, zaman sekarang kan begitu, saudara. Nah, yang Wahabi juga enggak mau kalah, dia goreng juga. Tuh kurang ajarnya Fatimah tuh. Masa sama Abu Bakar Siddiq dia kurang ajar, dia kan masih muda, Abu Bakar khalifah, dia bugot menentang khalifah. Nah, jadi saudara saya lihat ini dua pihak bahaya gini. Bahaya, saudara. Yang satu digoreng nyerang Abu Bakar Siddiq, yang satu ngegoreng nyerang Fatimah Zahra. Ya kawan, ini dua pemikiran gak benar. Nah, yang namanya Ibn Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah, saudara, saat membahas ini menyalahkan Fatimah Zahra. Bahkan dia samakan sikap Fatimah Zahra seperti sikap orang-orang munafik yang bertentangan dengan Nabi di zamannya. Nah, makanya tadi kita katakan semangat Ibn Taimiyah menolak Syiah, mengingkari Syiah, hebat, bagus, kita dukung. Cuman sayang kebablasan. Kebablasannya saking semangat nyerang Syiah, orang yang dicintai Syiah pun juga diserang. Kira-kira jelas gak? Kapan-kapan, nanti kapan-kapan saya akan bukakan satu persatu di kitab mana saja, halaman berapa saja, saudara. Ibn Taimiyah itu menyerang daripada Ahlul Bait. Nah, jadi saudara kalau sudah lihat begitu, makanya di sini dikatakan farihu bil khilafi fi irthi Fadak. Mereka yang benci keluarga Nabi senang benar dengan peristiwa Fadak, sehingga mereka goreng lam yuraul adaba in dzakaruki, sehingga akhirnya mereka udah nggak punya adab lagi, nggak punya akhlak lagi ketika mereka membicarakan tentang engkau wahai Fatimah. Nggak sampai di situ, fahimu min law anna Fatimata. Udah gitu dia goreng lagi, ada satu hadis bunyinya begini, law anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Walau andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya pasti akan aku potong tangannya. Ini hadis sahih, saudara, tapi digoreng sama orang-orang yang benci kepada Ahlul Bait. Tuh dia tuh, nggak ada tuh Fatimah tuh punya keistimewaan. Kalau nyolong juga dipotong kok. Jadi nyebut-nyebut Fatimah jadi diremehin lah, nyolong juga dipotong. Padahal Siti Fatimah seumur hidup nggak pernah nyolong, saudara. Nabi memberikan perumpamaan justru dengan wanita yang paling mulia. Jadi Nabi mengatakan, ini Fatimah saja nih putrinya Muhammad, perempuan yang paling mulia, perempuan yang paling tinggi, perempuan yang paling aku cinta, jantung hatiku. Kalau dia mencuri, aku potong tangannya. Ini menunjukkan adilnya Nabi. Ini menunjukkan adilnya Nabi, pada saat yang sama menunjukkan betapa tinggi kedudukan Fatimah Zahra di hati Nabi. Jangan dibalik. Hadis itu untuk merendahkan Siti Fatimah. Ini kelakuan-kelakuan Wahabi yang ekstrim begini, saudara. Tuh lihat tuh, Fatimah nggak ada apa-apanya. Nah, itu kalau dipotong juga, nyolong juga dipotong. Nggak punya akhlak bicara tentang Fatimah Zahra. Na'udzubillah min. Nah, Ahlus Sunnah nggak begitu, saudara. Ahlus Sunnah wal Jamaah cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi,
dan cinta kepada para sahabat Nabi. Alhamdulillah. Nah, makanya kita bersyukur. Makanya di majelis ini kita setiap pengajian baca burda. Setelah burda kita baca apa? Mahal qiyam. Nah, di mahal qiyamnya mari kita lihat ya ikhwan. Nah, sebelum kita bacakan di sini. Sengaja di mahal qiyam yang saya buat, sengaja saya buat sendiri mahal qiyamnya saudara, karena saya melihat banyak kitab-kitab maulid mahal qiyamnya bagus-bagus, indah-indah, luar biasa saudara, tapi memang di mahal qiyam hanya ditujukan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara di munajat kita ini mahal qiyamnya setelah kita puja-puji Nabi, kita tinggikan Nabi, agungkan Nabi, muliakan Nabi saudara, semulia-mulianya kita masuk kepada para sahabat Nabi. Kita lihat di bawah situ. Laka Abu Bakrin Siddiq huwa laka khairu rafiq huwa karim huwa syafiq walam yaf'al ma la yahlik. Laka Abu Bakar Siddiq, engkau wahai Nabi memiliki sahabat yang bernama Abu Bakar Siddiq. Huwa laka khairu rafiq. Abu Bakar ini adalah sebaik-baiknya temanmu, sebaik-baiknya teman yang mendampingimu. Rafiq itu teman yang selalu ngiringin kita, kemana kita jalan dia ikut, kemana kita pergi dia ikut saudara. Itu namanya Rafiq. Huwa karim huwa syafiq. Sahabatmu yang satu ini ya Rasulullah, huwa karim, orangnya dermawan. Wa huwa syafiq, orangnya lembut, orangnya santun, orangnya ramah. Walam yaf'al ma la yalik, dan dia nggak pernah berbuat sesuatu pun yang tidak layak. Nah, jadi perbedaan pendapat antara Abu Bakar dengan Fatimah Zahra perbedaan pendapat biasa. Yang ini ngerti hukum, yang satu juga paham hukum, berbeda. Wajar tidak? Wajar. Tapi pada akhirnya ada solusi gak? Ada. Kan hasilnya tetap dikasih ke ahlul bait ya ikhwan. Nah, jadi nggak ada tuh Abu Bakar Siddiq merampas harta warisnya Nabi, Abu Bakar Siddiq kurang ajar, nggak ada. Walam yaf'al mala yalik. Berikutnya laka Umar ibnul Khattab, engkau wahai Nabi punya sahabat yang bernama Umar ibnul Khattab. Huwa laka ni'mal ashab, dia adalah sebaik-baiknya kau punya sahabat wahai Nabi. Wa huwa asyaddul ahbab, dan dia adalah sahabat yang paling tegas. Siapa yang nggak tahu? Sampai Nabi tadi kita ceritakan mengatakan kalau Umar berpas-pasan dengan setan, setannya lari ya ikhwan. Kenapa? Asyadul ahbab, orangnya memang tegas. Nah, kemudian dikatakan lam yanharif anis shawab. Sayyidina Umar nggak pernah melenceng dari jalan yang benar ya ikhwan, nggak pernah nyimpang dari jalan yang benar. Jadi apa yang kita baca ini, setiap kita baca burdah di sini saudara, ini memang selain pujian buat Nabi juga pujian buat para sahabat. Berikutnya laka Utsman bin Affan. Jadi adapun Utsman ibn Affan adalah bagimu ya Rasulullah, walaka ni'mal ikhwan. Dia sebagus-bagusnya saudara ikhwan, sebagus-bagusnya saudara sesama muslim. Siapa dia? Dzul haya'i wal ihsan. Dia memiliki sifat yang pemalu dan juga sangat dermawan. Bisa babihi bai'atur ridwan. Justru gara-gara Sayyidina Utsman lah terjadi bai'atur ridwan. Apa itu bai'atur ridwan? Saudara, tatkala Nabi mendengar kabar dengan para sahabat kalau Sayyidina Utsman diambil orang-orang kafir dan dibunuh, saudara. Marah Nabi dengan para sahabat, semua berbaiat. Itu yang disebut bai'atur ridwan. Bahwa mereka akan mengambil balas terhadap pembunuhan daripada terhadap Sayyidina Utsman. Tapi ternyata Sayyidina Utsman betul dia mau dikerjai oleh orang-orang kafir, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, laka Ali bin Abi Thalib. Nah, dan kau juga punya Ali bin Abi Thalib ya Rasulullah. Siapa dia? Wa huwa laka khairu sahib. Dia sebaik-baiknya kau punya teman, kau punya kawan karib. Siapa dia? Dzus syaja'ah, orang yang memiliki keberanian luar biasa. Wal ajaib, dan orang yang punya keajaiban luar biasa. Pada waktu perang Khaybar saudara, itu ada pintu benteng saudara, 20 orang 40 orang belum tentu kuat diangkat, tapi subhanallah saat itu Sayyidina Ali gedor itu pintu benteng, diangkat ya ikhwan, dan dilemparkan itu pintu sehingga orang-orang Islam semua bisa masuk ke dalam benteng. Dan ini fakta sejarah. Orang tahu itu pintu beratnya segimana, nggak bisa orang angkat 10, 20, 40 orang.
tapi Sayyidina Ali bisa melakukannya sendiri. Ini namanya ajaib, saudara. Dan kalau bicara Dzusaja'ah, dulu Nabi kalau mau perang, musuh di depan, umat Islam di sini, saudara, itu sebelum perang duel dulu 1 lawan 1. Kalau sekarang kan enggak, ngumpet di balik tembok, nembak, ngumpet lagi, begitu kan? Kalau dulu enggak, saudara, disebutin dulu, ayo siapa yang mau maju. Nah itu biasanya kalau maju duel, Ali ibn Abi Thalib selalu paling depan maju terlebih dahulu ya ikhwan. Enggak pernah ngumpet diri itu di belakang, nanti mendek-mendek ya ikhwan, enggak ada. Jadi beberapa kali pertempuran Sayyidina Ali maju paling depan, 1 orang kafir maju, duel 1 lawan 1 ya ikhwan. Nah itu yang terjadi, makanya Sayyidina Ali terkenal dengan keberaniannya. Nah ini sengaja kita masukkan saudara, siapa ini Ali bin Abi Thalib? Wahwa jaddul habaib, dia adalah kakek moyangnya dari para habaib, karena beliau adalah suami Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya minta kalau sedang baca ini jangan dipotong, baca sampai habis. Jadi kita puji Nabi, puji keluarganya, puji sahabat-sahabatnya, supaya nanti kalau ini melekat di hati umat Islam ini di Indonesia nggak lagi terjebak oleh suara-suara Syiah yang suka nyerang sahabat, suara-suara kalangan Wahabi ekstrim yang suka nyerang Ahlul Bait. Tinggalin ini kedua ya kawan, la Wahabi wala Syiah, kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Nah itulah yang ingin kita sampaikan pelajaran kita. Langsung baca qiyamnya. Naam. Ya itu dulu baru ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maulana dulu. Allah